Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ikhwatal iman, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan mengisi kajian dengan salah satu tema yang berupa amalan, di mana amalan itu memiliki dampak yang dahsyat bagi setiap insan, baik itu selama manusia hidup di dunia sampai di dalam yaumul qiyamah atau menjelang hari hisab. Dan amalan ini bisa dilakukan oleh setiap insan. Nanti tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang tertentu atau yang punya kelebihan materi atau jadi dari semua golongan manusia punya kesempatan untuk melakukan amalan ibadah. Amalan ini yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an berikut. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman atau orang-orang yang merasa memiliki iman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, infakkanlah sebagian rezeki yang telah aku anugerahkan kepadamu min qabli ayatiya yaum, sebelum datang suatu hari atau suatu masa, ahadakumul maut, kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Kemudian dia berkata, fayaqula rabbi akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau dapat menunda kematianku sedikit. Korib itu dekat, tapi dalam hal ini jadi maksudnya sebentar saja. Jadi seseorang ketika datang ajalnya, ketika malaikat pencabut nyawa hendak mencabut nyawanya, maka seorang hamba tersebut akan memohon kepada Allah, sekiranya engkau dapat menunda kematianku sedikit saja, sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan melakukan sedekah atau melakukan sebuah sedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi seorang hamba yang saleh. Jadi amalan itu adalah amalan sedekah. Jadi banyak sekali keutamaan sedekah.
Dan sebelum kita bahas utama sedekah, kita kaji apa sih itu sedekah. Sedekah pengertian umum adalah amalan kebaikan, sebuah kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Berasal dari kata asidku, suatu kebenaran. At-tasdiq membenarkan, siddiq pun membenarkan terus menerus. Maka ada salah sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar, dia mendapatkan predikat Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan ketika Nabi menyampaikan bahwasanya Nabi telah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi, mengatakan bahwa Nabi ini berbohong, berdusta. Bagaimana mungkin seorang manusia pada zaman 1400 tahun yang lalu bisa melakukan perjalanan sejauh itu, belum ada pesawat dan sebagainya. Makanya akhirnya kaum muslimin ketika mendengar cerita itu banyak yang bimbang, banyak yang ragu, apa benar seseorang bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha, tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang pertama kali mengimani apa yang disampaikan Nabi SAW. Begitu besarnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq terhadap segala hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau mendapatkan predikat As-Siddiq. Jadi sedekah itu pengertian umumnya kullu ma'rufin sedekah. Jadi setiap kebaikan itu sedekah. Maka ketika seseorang tidak memiliki harta atau kebetulan lagi diuji sama Allah, hartanya tidak terlalu banyak atau sedikit, maka beliau tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan sedekah. Jadi sedekah itu meliputi segala hal. Bahkan senyum pun kan termasuk sedekah. Ada kotoran, bahkan ada sebuah riwayat seorang perempuan pezina ketika jalan kemudian melihat anjing. Contohnya aja bahkan bentuk seekor anjing. Dia lagi menjulurkan lidahnya, kehausan, maka penzina tersebut mengambil air dengan sandalnya kemudian mengasihkan minum kepada anjing tadi. Dan itu dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Allah mengampuni dosa seorang hamba tersebut. Jadi begitu dasarnya amalan sedekah. Dan sedekah tidak melulu tentang uang. Kemudian apa saja sih sedekah itu? Apakah zakat itu termasuk sedekah? Benar. Jadi zakat tersebut termasuk amalan sedekah. Dalam surat atau disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi khudh min amwalihim, ambillah amwal sebagai harta dari mereka shadaqatan untuk melakukan sedekah dalam hari ini zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikannya. Jadi perintah Allah untuk zakat itu dengan teks atau redaksinya adalah sedekah. Jadi maka zakat yang sifatnya wajib itu juga termasuk amalan sedekah. Kemudian infak apa termasuk sedekah? Benar, infak itu termasuk sedekah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang menerimanya. Jadi kita dilarang merusak sedekah dengan cara tadi, makanya menyebut-nyebut atau dengan cara yang tidak sopan, kemudian penerimanya ini menjadi sakit hati. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, kalladzi sebagaimana seorang manusia yunfiqu
yang menginfakkan hartanya ria'an nasi, yang berniat pamer kepada manusia yang lain. Jadi redaksinya, jangan kau rusak sedekahmu sebagaimana seseorang yang melakukan infak karena ria. Jadi disandingkan, jadi apa sedekah sekaligus sebagai penjelasan dari infak. Cuman zakat ini ada dua, infak ini ada dua, infak yang wajib dan infak yang sunnah. Infak yang wajib seperti yang tertulis di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din fa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki atau suami pelindung 'alan nisa, seorang perempuan atau istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau suami atas istrinya, atas perempuan atau istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena telah menginfakkan atau menafkahi istrinya. Jadi di sini nafkah, infak itu juga termasuk dalam sedekah. Cuman infak ini, nafkah istri atau keluarga itu sifatnya wajib. Kemudian infak ada yang sunat. Infak yang sunat ini seperti dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf al aqrabina wal yatama wal masakin. Yas'alunaka madza yunfiqun, ketika mereka bertanya dengan apa kami melakukan infak, maka Nabi SAW menjawab, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, katakanlah Muhammad kepada mereka, apa saja engkau dengan apa saja engkau menginfakkan atau berinfak, sebaiknya falil walidaini wal aqrabina, sebaiknya diperuntukkan kedua orang tua, wal aqrabin kerabat dekat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnis sabil dan orang dalam di jalan Allah. Nah, di sini perintah infak tapi sifatnya sunnah. Jadi tadi setelah kewajiban infak kita kepada keluarga atau istri, nah, maka selanjutnya adalah yang bersifat sunat. Yang paling utama ya tadi itu ya, dari orang tua, fakir miskin, yatim dan wa ibnis sabil. Setelah itu baru infak-infak yang lain seperti sedekah atau infak masjid dan sebagainya. Adapun keutamaan-keutamaan sedekah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba. Masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan seorang yang sedekah atau infak, kamatsali habba, seperti layaknya sebutir biji, kamatsali habbata ambatat sab'a sanabila, dari itu satu butir tadi itu menjadi sab'a sanabila, 7 tangga, 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap batangnya akan tumbuh menjadi 100 biji. Jadi satu biji menjadi 7 batang, setiap batangnya ada 100, berarti 700. Jadi jangan khawatir ketika kita bersedekah sekecil apapun, dalam bentuk apapun, maka Allah melipat gandakan. Perumpamannya satu biji berubah menjadi 7 batang, dan setiap batangnya tadi ada 100, berarti 700. Nah, begitu besarnya imbalan dari amalan sedekah. Di surat yang lain disebutkan, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Setiap apapun yang kamu sedekahkan, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Jadi apapun yang kita keluarkan dari sedekah tadi, Allah memastikan, Allah menjamin bahwasanya Allah akan menggantinya. Wallahu khairur raziqin,
dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi amalan ini amalan begitu dahsyat. Artinya ketika kita masih di dunia, setelah melakukan itu, apalagi kita yakin dan kita tulus, pemberian itu karena Allah. Allah memberi imbalan. Ada tadi Allah memberi imbalan 7 kali lipat menjadi 700. Dan Allah memastikan. Dan di dalam hadis disebutkan, ma min yaumin isbahul abdu fihi malakani manzilani fayaqul ahaduma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumkian tarafan. Jadi setiap subuh, mamin yaumin misbahu, tidak ada hari ketika bagi seorang hamba fihi illa malakani, kecuali ada atau datang 2 malaikat datang kepadanya. Jadi makanya sekarang ada gerakan subuh itu berdasarkan dari riwayat ini. Jadi tidak ada suatu hari di pagi hari melainkan akan datang kepadanya 2 malaikat. Fayaqula ahaduma, dan berkata salah satu di antara malaikat tersebut, ya Allah, gantilah harta hamba yang seperti sedekah tersebut. Fayaqula akhar, dan malaikat yang satunya berdoa pada Allah, hancurkanlah harta kepada hamba yang kikir ini. Jadi setiap pagi itu 2 malaikat datang kepada kita. Yang satu berdoa kepada Allah, mendoakan untuk memberi ganti seseorang hamba yang telah melakukan sedekah. Dan yang satu lagi berdoa untuk menghancurkan hamba yang kikir. Makanya sekarang kan banyak orang yang sedekah subuh ya. Artinya mau bawa uang atau apa, 10.000, 10.000, terserah apapun itu bentuknya, kemudian memberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Ya, itu berdasarkan riwayat ini. Jadi ada setiap subuh gitu. Makanya kalau kita bisa bangun pagi dan banyak mengamalkan amalan yang lain, kalaupun kita nggak ada uang, bisa kita dengan tenaga. Dan itu juga termasuk amalan sedekah, karena membangunkan orang sholat atau memberikan masjid, membersihkan masjid, bukan dengan tenaga. Kalau memang kebetulan kita lagi diuji belum banyak uang, bisa bersedekah dengan banyak yang lain. Kemudian dampak yang lain atau kemuliaan utama, yaitu sedekah ini, amal sedekah ini bisa memberikan naungan kita saat yaumul hisab. Kulum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdama bainan nas. Naungan setiap manusia adalah sedekahnya, hatta yaqdama bainan nas, sampai perkara-perkara manusia itu diputuskan. Jadi nanti pada yaumul hisab, saat di padang mahsyar manusia dikumpulkan, dihisab, itu matahari dekat sekali. Allah mendekatkan matahari jaraknya, maka saat itu manusia merasa kepanasan. Dan bagi orang-orang yang gemar bersedekah, maka saat itu yang dapat menaunginya adalah menaungi sedekahnya. Jadi selama menunggu proses hisab tersebut, manusia sangat kepanasan, dan yang dapat menaunginya hanya sedekahnya. Begitu dasarnya kan? Allah tadi sudah melipat gandakan di dunia, pasti menggantinya, malaikat mendoakannya. Di yaumul hisab itu dapat menaungi. Jadi begitu besarnya manfaat dari sedekah. Dan di riwayat yang lain disebutkan, yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di hari di mana tiada naungan kecuali naungan, yaitu ya tadi itu, ketika yaumul hisab. Tidak ada hari
Salah satu golongan tersebut adalah seseorang yang melakukan sedekah, kemudian ia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang maksudnya itu sedekah sembunyi-sembunyi. Artinya sedekah itu boleh terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi atau diam-diam itu lebih bagus karena emang terhindar. Dan di situ disebutkan tadi di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Jadi segera bersedekah dengan rezekimu sebelum datang tidak, dimana tidak ada lagi jual beli. Artinya amalan itu tidak ada lagi ada gunanya. Lakul tidak ada persahabatan, sahabat sedekat apapun tidak ada gunanya. Wala syafaat, dan tidak ada yang bisa mensyafaati kecuali Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk segera bersedekah sebelumnya umur kita, karena tidak ada gunanya lagi. Dan sedekah tersebut dapat menaungi kita. Maka ada sebuah ulama juga menyebutkan, ketika kita lagi sedih, gak punya uang atau ujian apapun, maka ingatlah kuburan, ingatlah makam. Kalau bisa datang ke makam, renungkan namanya sesedih-sedihnya kita atau seterpuruknya kita. Ketika kita datang ke makam, kita mengingat bahwasanya seseorang ketika ajalnya datang, mereka menginginkan untuk diberi kesempatan sedikit saja agar mereka dapat melakukan sedekah. Nah, maka dari riwayat tersebut, hadis dan dari Al-Quran, moga-moga dapat memotivasi kita untuk melakukan belajar sedekah dalam bentuk apapun, terutama sedekah yang didasari atas keikhlasan. Karena ya tadi itu, kadang manusia masnya bagus, tapi ketika ada sanjungan atau apapun nanti takutnya rusak. Lah terus sedekahtikum tadi ya. Jadi sedekah itu dapat rusak karena kita menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya. Maka untuk baiknya makanya kadang dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan juga bagus untuk mensiarkan atau untuk memotivasi yang lain bisa melakukan sedekah yang sama. Sekian apa yang bisa kami dapatkan, kami sampaikan, moga-moga bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.